Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtia Hairunisa, kelas 4A Prodi Perbankan Syariah, NIM 1210770, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis akad, bisnis, dan perbankan syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad bisnis. Pengertian akad bisnis, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak akan merupakan tindakan dua pihak dan karena tidak memerlukan kabul. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis dengan akad yang akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Kemudian ada beberapa jenis akad pada bisnis, yaitu ada wadi'ah, ada mudharabah, ada musyarakah, murabahah, salam, dan istisna, ijarah muntahiyah, bitamlik, dan qadha. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis akad pada perbankan syariah. Hukum transaksi yang sesuai dengan syariah Islam ini pun tercermin pada macam-macam akad yang dilakukan dalam transaksi keuangan. Macam-macam akad dalam transaksi syariah ini meliputi ada wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah muntahiyah, bintamlik, dan qadar. Masing-masing jenis akad yang dilakukan dalam transaksi syariah ini pun masih mempunyai tujuan dan karakteristik tersendiri. Macam-macam akad ini tentu disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar bank syariah yang menekankan pada keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Kemudian macam-macam akad dalam transaksi syariah penting juga untuk mengetahui konsep operasional yang dijalankan perbankan syariah. Kemudian ada materi yang ketiga, yaitu konsep operasional bank syariah. Konsep operasional bank syariah ini ada 3. Yang pertama ada perhimpunan dana, yang kedua ada penyaluran dana, yang ketiga ada produk jasa perbankan syariah. Yang perhimpunan dana ini ada 2, yaitu prinsip wadi'ah, prinsip mudharabah. Yang penyaluran dana ini ada 3 prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil. Kemudian ada yang namanya produk jasa perbankan lainnya, yaitu ada wakalah, wakafah, kafalah, syara'ah, qardha, rain, ijarah, dan al-wadi'ah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi tentang aplikasi akad bisnis dan perbankan syariah. Aplikasi akad bisnis ini ada berbagai macam aplikasi akad bisnis yang ada di dalam perbankan syariah ini. Yang pertama itu ada wadi'ah. Wadi'ah ini dibagi menjadi 2. Ada 2 pola akad al-wadi'ah, yaitu al-wadi'ah yad al-amanah dan al-wadi'ah yad damana. Kemudian ada mudharabah. Mudharabah ini dalam perbankan syariah selama ini melibatkan 2 pihak, antara pemilik modal dengan pengelola, ataupun awalnya terjadi investasi langsung antara syahibul mal sebagai surplus unit dengan mudharib sebagai defisit unit. Sering berkembang zaman, praktik ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung atau indirect financing.
dengan melibatkan lembaga perantara yaitu perbankan yang dipertemukan pemilik modal dengan pengelola. C. Ada musyarakah. Musyarakah ini biasanya diaplikasikannya untuk membiayakan proyek di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak pihak bank. Kemudian ada murabaha. Dalam perbankan syariah, terdapat dua bentuk murabaha yang umumnya dipraktikkan, yakni murabaha modal kerja dan murabaha investasi. Namun, setiap perbankan syariah memiliki bentuk jual beli murabaha yang beraneka ragam, baik itu murabaha internal, di mana pihak bank membeli barang dan komoditasnya dari pasar dalam negeri ataupun murabaha eksternal, di mana pihak bank membeli barang dengan komoditas di luar negeri atau import. Yang salam. Dalam praktiknya, akad salam merupakan menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Dari uang itu, petani akan memiliki modal untuk mengelola pertanian dan memberikan kewajibannya kepada bank syariah. Kemudian ada yang namanya istisna. Dalam praktik ini, pada bank syariah akad istisna diterapkan dalam beberapa produk seperti perumahan, apartemen, serta gedung perkantoran. Bank syariah adalah perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah. Artinya, bank syariah bukan merupakan sektor real, melainkan sektor monitor. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat mempraktekkan akad istisna secara mandiri dalam pembiayaan mereka tanpa adanya akad istisna paralel, karena bank syariah menyediakan barang melainkan hanya perantara. Kemudian ada yang dinamakan ijarah. Ijarah itu aplikasi akad ijarah biasanya digunakan ketika seseorang ingin menyewa suatu barang atau jasa untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian menyewa, membayar ijarah atau upah kepada orang yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Kemudian ada ijarah muntahiyah bin tamlik. Aplikasi ijarah muntahiyah bin tamlik ini dalam perbankan syariah berupa pertama, pembiayaan investasi seperti pembiayaan barang-barang modal seperti mesin-mesin. Kedua, ada pembiayaan konsumen seperti untuk membeli mobil, rumah, dan sebagainya. Kemudian ada qada. Akad qada ini banyak diterapkan dalam perbankan syariah dengan tujuan untuk mewujudkan misi sosial dalam produk-produk yang menyalurkan kepada masyarakat sekitar. Akad ini dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta'awuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Salah satunya implementasi tujuan tersebut dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, sedekah, infak, maupun dana sosial lainnya yang nantinya disalurkan kepada mereka. Baik, selesai sudah pencapaian materi saya tentang jenis akad bisnis dalam perbankan syariah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.